Bahkan di kepercayaan saya itu pun juga meyakini bahwa, eee, yang bisa merubah nasib seseorang itu seseorang itu sendiri. Eee, kemarin kemarin saya itu terlibat diskusi yang menarik ya, dengan sesama pengguna sosial media yaitu Facebook, di salah satu grup Facebook. Awalnya ada seseorang yang apa itu, membuat thread ya, yang membuat status di sebuah grup dan ada orang yang mengomentari, terus akhirnya saya ikut mengomentari juga di bawahnya orang yang komentar tadi. Nggak usah saya sebutkan namanya ya. Intinya gini, orang tersebut berkomentar begini, "Kebanyakan yang komentar semua lagi butuh duit, Bang. Ini katanya negeri surga. Terus solusi ke depannya supaya kita sejahtera di negeri surga ini bagaimana, Bang?" Gitu. Solusi ke depannya supaya kita sejahtera di negeri surga ini bagaimana, Bang? Gitu. Katanya negeri surga kan gitu. Terus akhirnya itu saya komen, ya mungkin juga kesalahan saya juga mungkin ya. Karena saya membalas atau menjawab komentar orang tersebut itu enggak secara langsung, tapi seperti saya ibaratkan seperti itu ya. Ini jawaban saya. Negeri surga, cara mendapatkannya juga harus standar surga dong. Saya bilang seperti itu. Kalau pengen ke surga ya harus punya banyak amal baik tentunya. Saya analogikan seperti itu. Akhirnya orang yang komentar di itu menjawab lagi. Dipahami dulu yang dimaksud negeri surga. Jawaban Anda itu bukan solusi. Jadi pertanyaannya adalah kenapa di negeri yang katanya negeri surga ini umumnya atau bahkan menyeluruh masih membutuhkan uang atau bahkan kekurangan uang. Jadi di manakah letak negeri surga itu jika penghuni negerinya masih belum sejahtera? Maaf, ini bukan membahas tentang agama. Nah, akhirnya saya jawab lagi. Saya juga tidak membahas surga dalam tanda kutip secara agama. Jangan menggiring opini kalau ini terkait pemerintah, saya bilang seperti itu. Buktinya juga banyak yang kaya raya di negeri surga. Jadi kalau ada yang merasa kekurangan mungkin masalahnya ada di orangnya. Saya jawab seperti itu. Nah, kali ini saya ingin mengajak diskusi untuk para penonton. Menurut Anda negeri surga itu seperti apa? Haruskah dalam negeri surga itu yang katanya kan ini bahas mungkin negara kita ya negara surga mungkin ya ada yang menganggap seperti atau ada istilah-istilah seperti itu yang seperti dinyanyikan Kus Plus itu ya, tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Nah, akhirnya ada orang nggak jatuh ini, saya beberapa kali mendapati orang-orang yang berpikiran seperti ini. Jadi ketika banyak istilah-istilah bahwa negara kita ini negara surga, tanah tanah surga dan sebagainya, itu mereka itu beranggapan bahwa semua rakyatnya itu harus kaya raya dan nggak butuh uang. Jadi, ayo kita diskusi apakah dalam istilah sebuah negeri surga itu dalam apa ya? Dalam pengertian gini, apakah harus rakyatnya itu semua kaya raya? Terus di sini apa itu masih butuh uang gitu loh. Bahkan menyeluruh masih membutuhkan uang bahkan kekurangan. Rakyatnya menyeluruh masih membutuhkan uang dan bahkan kekurangan. Saya ingin bertanya kepada penonton, adakah sebuah negara atau sebuah apa ya? Sebuah wilayah gitu saja ya. Yang rakyatnya nggak butuh uang. Ada nggak? Terus bahkan kekurangan. Saya minim informasi ya kalau ini. Adakah suatu negara atau sebuah wilayah yang bisa dibilang nggak ada yang miskin? Di sini dianalogikan bahwa negeri surga itu harusnya nggak ada yang miskin gitu. Ada nggak negara yang rakyatnya itu nggak ada yang miskin sama sekali, nggak ada yang miskin, ada nggak? Yang saya tahu di YouTube itu bahkan
di Amerika yang kita tahu, yang kita pikir, saya ya, terutama saya, yang saya pikir itu negara yang adidaya, negara yang kaya, tapi buktinya di sana apa ya itu, orang yang nggak punya rumah itu homeless, kalau istilahnya ya homeless, atau kalau di sini, kalau di Indonesia mungkin apa ya, gelandangan, itu banyak, itu banyak. Jadi saya sulit untuk menjelaskan apakah negeri surga itu harus semua rakyatnya kaya raya, makmur dan sebagainya. Itu ada enggak negara yang seperti itu? Saya ingin mengajak pemirsa untuk berdiskusi. Tapi gini ya, menurut apa ya, bisa dibilang sebuah, kalau di keluarga saya ya, terutama di keluarga saya itu selalu memberikan apa ya, standar atau gimana ya. Intinya gini, ketika kita itu pengen kaya, pengen bahagia, kita itu pengen sukses, itu tradisi apa ya? Bukan tradisi apa ya? Istilahnya apa ya? Saya sulit untuk menggambarkannya. Intinya gini, apa yang terjadi pada kita itu ya karena kita sendiri, bukan orang lain. Jangan menyalahkan orang lain terhadap apa yang menimpa pada kita. Intinya begitu. Di keluarga saya terutama itu prinsip ya, prinsipnya seperti itu. Kalau kamu pengen kaya, kalau kamu pengen bahagia, kalau pengen apapun yang ingin kamu raih, itu ya kamu sendiri yang harus ngejar, jangan menyalahkan orang lain atau apa ya, ya orang lain atau mungkin pemerintah atau apa atas apa yang menimpa kamu. Kalau menurut saya setuju, saya setuju. Bagaimanapun juga ya, apa ya, ya seperti yang saya bilang tadi ya, namanya kita di surga itu, ketika pengen di surga kan ya harus punya standar ya, masuk masuk surga itu. Jadi kalau pengen bahagia ya harus harus punya amal yang baik kalau di kepercayaan saya. Jadi ketika hidup di negeri surga terus kita pengen bahagia seperti layaknya di surga, kita juga harus mengorbankan sesuatu atau meraihnya itu ya, nggak hanya kita bisa berpangku tangan terus kita hidup kaya raya terus nggak butuh uang. Menurut saya seperti itu, harus bekerja, harus berusaha, harus harus ya segalanya, harus apapun yang bisa kita lakukan dengan cara yang baik ya harus kita lakukan untuk meraih apa yang kita inginkan itu. Kalau menurut saya, kalau nggak butuh uang nggak mungkin ya, semua negara pasti membutuhkan uang. Kalau pengen kaya ya menurut saya kita harus berupaya untuk itu. Kadang gini, ada beberapa orang itu menganggap itu kaya, kalau kaya itu, wah saya ini sudah berusaha, saya yang menjadikan kaya raya ini saya sudah berusaha gitu. Tapi ketika miskin itu selalu mencari kambing hitam. Oh, pemerintahnya seperti ini, gini. Nah, saya bicara seperti ini bukan karena saya pro pemerintah, saya netral. Siapapun pemerintahnya, saya nggak masalah. Saya bukan bukan bahas pemerintahan ini, siapapun presidennya saya nggak ngurus. Saya bukan pro pemerintah. Tapi gini, saya nggak suka ada orang yang di grup-grup dimanapun tepatnya itu selalu menggiring opini bahwa apa yang terjadi, terutama yang nggak baik-baik, itu karena pemerintahnya. Jadi apa tugasnya pemerintah itu membuat, ya memang ada, tapi ya nggak mungkin semua rakyatnya itu terus dibikin kaya semua itu, mana mungkin. Cuman kan pemerintah mengatur beberapa ini untuk gini mungkin untuk pembangunan jalan, terus apa mungkin ada bantuan-bantuan yang memang dikhususkan untuk orang miskin dan sebagainya. Tapi bukan berarti terus harus si miskin itu dikasih uang banyak terus sampai kaya, terus sampai nggak butuh uang, kan ya nggak mungkin juga. Anggaran kita kan ya juga terbatas, sedangkan jumlah penduduk kita kan berapa? Kalau nggak salah 270 juta ya mungkin ya. 270 juta.
kalau menjadikan mereka tuh kaya raya semuanya kan nggak mungkin. Bahkan di negara yang kita anggap kaya pun ya tetap ada orang miskinnya. Jujur maaf, saya nggak suka ya, saya nggak suka orang-orang yang berpikiran seperti itu. Ketika miskin atau mungkin kekurangan itu selalu menyalahkan pihak lain, seakan-akan itu kemiskinannya itu karena orang lain itu. Kemiskinannya itu karena orang lain, padahal kan banyak faktor ya, banyak faktor. Bisa saja mungkin skill kurang, kalau skill kurang ya kita update lah, kita belajar. Mungkin karena apa ya, kalau menurut saya orang itu bisa kaya karena mungkin kesiapan, terus tempat-tempat usaha itu ngaruh, terus momentum. Mungkin dia nggak punya kemampuan, bisa saja ya, momentumnya belum dapat, atau mungkin tempatnya kurang pas. Jadi dicari dulu lah, dikoreksi dulu lah yang membuat miskin atau merasa kekurangan itu apanya gitu loh. Jadi saya pengen mengajak, saya saat ini ya belum kaya, tapi saya ingin mengajak kita merubah mindset lah. Kalau kita mungkin belum kaya, ya jangan terus merasa kita itu menyalahkan pemerintah karena kemiskinan kita itu kesalahan mereka. Karena terus kita miskin itu karena kesalahan pemerintah, katanya negara ini negeri surga, terus kita kok miskin. Ya jangan semerta-merta seperti itulah. Bahkan di kepercayaan saya itu pun juga meyakini bahwa yang bisa merubah nasib seseorang itu sendiri, bukan orang lain. Walaupun pemerintah juga punya kebijakan-kebijakan yang harus mengatasi itu, tapi saya yakin ya, saya rasa semua negara pun ya nggak bisa menyetarakan semua kaya semua, itu ya nggak bisa. Jadi intinya itulah, mari kita rubah mindset kita ya. Kalau kita sudah kaya, oke lah, banggalah, bersyukurlah, terutama ya bersyukurlah. Kalau kita masih miskin belum kaya, ya berusahalah, jangan mencari kambing hitam, jangan mencari kesalahan-kesalahan orang lain atas apa yang menimpa pada kita. Oke, semoga yang nonton ini, kalau masih ada yang miskin belum kaya, semoga suatu saat nanti kita semua sukses bareng, kaya bareng. Terima kasih yang sudah nonton. Saya ucapkan terima kasih. Kalau ada mungkin perbedaan cara pandang, silahkan komentar di bawah ya. Terus yang belum subscribe silahkan subscribe, komen, like and share Beras Merah Channel. Terima kasih.